Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu al-musafahatu. Lalu di sini saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu, lalu artinya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, yaitu apa itu al-fi'lu al-lazim dan al-fi'lu al-mu'tadi, al-muta'addi. Lalu saya akan mencari dalam teks hadis tersebut, dan selanjutnya yang terakhir akan membacakan isi kandungannya. Langsung saja saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu, yaitu al-musafahatu. Tusannu musafahatur rajulaini wal mar'atayn qala sum ma min muslimaini yaltaqiyani yutasafahan illa ghairi lahuma qabla ay yatafarraqa, rahu Abu Dawud wa ghairi. Selanjutnya yaitu al-mu'anaqatu wat taqbilu wa tukrahul mu'anaqatu wa taqbilu fir ra'si illa al-qadimi min safari aw taba'da liqa'u urfan an Anasin qala ujulu barasulullah الرجل منا يلقى أخوه أو صديقه أين له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي عن جعفر قال خزجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله فعنقني رواه Abu Dawud. Terus tentunya itu khutbatin nikah wa yustahabbul khutbatil nikahi wa ma yadda'i bihi lil mutazawwij. Ani bani Mas'udin qala 'allamana Rasulullah hatta syahaddu fil hajati wa fi riwayatil Baihaqi idza arada ahadukum ay yakhtubal hajati min nikahi aw ghairihi falyaqul hadallaha nahmudu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina man ahidallahi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yaqi thalathin ياتين يا أنها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي سائلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النساء ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran, surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Itu rawahu ashabus sunan
وينبغي للخطيب أن يبين حقوق الزوجية بذلا للنصيحة ويبين أيضا لمن لهم امرأتان وجوب العدل بينهما في القسمة وإن لم يقدر على عدل حرم عليه نكاح الأحرى قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Quran surat An-Nisa ayat 3. Selanjutnya di sini artinya yaitu berjabatan tangan. Dianjurkan bagi dua pria dan dua wanita untuk berjabat tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu dan berjabat tangan, melainkan dosa mereka diampuni sebelum berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Berjabat tangan dianjurkan antara dua pria dan dua wanita, berpelukan dan berciuman. Itu sebabnya. Lalu isinya itu berpelukan dan berciuman di kepala tidak disunahkan kecuali bagi seseorang yang baru pulang dari perjalanan atau setelah lama berpisah. Anas meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia harus mengabarkan kematiannya? Beliau menjawab, tidak. Laki-laki itu bertanya, apakah ia harus memeluk dan menciumnya? Beliau menjawab, tidak. Laki-laki itu bertanya, apakah ia harus menjabat tangannya? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Ja'far yang berkata, kami berangkat hingga tiba di Madinah, lalu Rasulullah SAW menemuiku dan memelukku. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu sebabnya yang kedua yaitu khutbah nikah. Dianjurkan untuk menyampaikan khutbah nikah dan menyebutkan apa yang dituntut oleh calon pengantin. Dari Ibnu Mas'ud, ini yang isinya, yang berkata Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca tasyahud ketika mengajukan lamaran. Dan dalam sebuah riwayat dari Al-Baihaqi, jika salah seorang di antara kalian ingin melamar atau hal lainnya, hendaknya ia mengucapkan Allah, kami mujimu, kami memujinya, kami memohon pertolongannya, kami memohon ampunannya, kami berlindung kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami sendiri. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba yang utusannya, dan dia melindungi 3 ayat. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinya menciptakan pasangannya, dan dari keduanya dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan bertakwalah kepada Rahim. Sesungguhnya Allah Maha melihat atasmu. Wanita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Quran surat An-Nisa ayat 1. Selanjutnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana seharusnya bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Imran, Quran surat Al-Imran. Terus selanjutnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang adil, maka Dia akan memperbaiki bagimu perbuatanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh telah memperoleh kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab. Lalu selanjutnya itu diriwayatkan oleh para penyusun sunnah hadis, pelamar harus menjelaskan hak-hak pernikahan sebagai bentuk nasihat yang tulus, dan ia juga harus menjelaskan kepada seorang pria yang memiliki 2 istri kewajiban untuk berlaku adil kepada mereka dalam hal waktu dan sumber daya. Jika ia tidak mampu berlaku adil, maka dilarang baginya untuk menikahi istri lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi
yang kamu sukai 2, 3, atau 4. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah dengan seorang saja. Quran surat An-Nisa ayat 3. Lalu di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang pertama yaitu fi'il lazim. Fi'il lazim ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek karena maknanya sudah sempurna dengan pelaku saja. Sedangkan fi'il muta'addi ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk tujuannya yaitu untuk menyempurnakan maknanya. Contoh dalam hadisnya fi'il lazim dan fi'il muta'addi yaitu yang pertama fi'il lazim. Fi'il lazim ini terdapat beberapa dalam teks dan PPT yang kami buat ini kelompok 6. Yang pertama yaitu yusannu, disunahkan. Ya itu termasuk dari fi'il lazim karena itu tidak membutuhkan objek. Terus yang kedua yaitu yaltaqiyani, mereka bertemu. Terus yang selanjutnya yaitu taba'ada, menjauh. Yang ketiga selanjutnya yaitu yalqa ini bertemu. Terus selanjutnya yaitu kami keluar. Terus ataina, kami datang. Terus ittaqu, bertakwalah, itu bentuk perintah. Qulu, ucapkanlah, nah itu juga bentuk perintah. Terus fawaza, ia beruntung. Selanjutnya yaitu fi'il tadinya ada beberapa, yaitu yusafihuni, mereka bersalaman. Nah itu menurut saya juga membutuhkan objek, makanya termasuk dalam fi'il muta'addi. Terus tukrahu, dibenci atau disukai, pasif dari muta'addi. Selanjutnya yaitu yuqabbiluhu, dia menciumnya. Terus yaitu yukhudhu, dia mengambilnya. Allamna, dia mengajarkan kami. Terus nasta'inuhu, kami meminta pertolongan kepadanya. Terus yang selanjutnya yaitu nastaghfiruh, kami mohon ampun kepadanya. Terus na'uddu, kami berlindung. Terus liyaqul, nah itu juga termasuk dalam fi'il muta'addi. Terus yang ke liyaqul itu adalah supaya dia berkata. Terus ayyakhtuba, supaya dia meminang. Terus yubayyin, menjelaskan. Nah, mungkin itu saja yang terdapat dalam di sini fi'il lazim, fi'il lazim dan al-fi'lu al-lazim dan al-fi'lu al-mu'tadi. Lalu di sini saya akan menyimpulkan dan memberikan isi kandungannya terkait dalam hadis ini, bahwasanya dalam khutbah disunnahkan bagi khatib dalam khutbah maksudnya dalam khutbah nikah disunnahkan bagi khatib atau pelamar untuk membaca khutbah yang berisi pujian kepada Allah, syahadat dan ayat-ayat tentang takwa. Jadi tujuan khutbah ini berfungsi sebagai nasihat agar kedua mempelai ini memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, supaya untuk memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan porsinya masing-masing dari pihak cewek maupun dengan pihak laki-laki. Terus seorang suami diingatkan untuk berlaku adil apabila memiliki lebih dari satu istri, dan apabila laki-lakinya tidak mampu untuk berbuat adil, maka nikahilah saja satu perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.